episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah salah satu siswa yang dikenal aktif, inspiratif, dan mempunyai segudang pengalaman organisasi baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Langsung saja kita sambut Kak Naufal Habib Ramadhani dari kelas 12-2. Halo semuanya. Kak Naufal merupakan figur siswa yang telah mengikuti banyak organisasi, mulai dari organisasi sekolah hingga organisasi di luar sekolah. Pengalamannya dalam berorganisasi tentu memberikan banyak pelajaran berharga, mulai dari kepemimpinan, manajemen waktu, hingga kerja sama tim. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang santai bersama Kak Naufal tentang perjalanan organisasinya, pengalaman paling berkesan dalam organisasi, serta tips dan motivasi untuk teman-teman yang ingin aktif dan berkembang melalui organisasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai obrolan seru kita. Halo Kak Naufal, apa kabar? Halo Ukta, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ukta? Alhamdulillah baik juga Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir di podcast kami hari ini. Sebagai pembuka, boleh perkenalkan diri dulu mulai dari nama lengkap, kelas, dan aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Oke, terima kasih Ukta. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Oke, sebelum masuk ke podcast, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Naufal Habib Ramadhani, biasa dipanggil Naufal atau Habib. Silahkan, Ukta juga bisa panggil Kak Naufal atau Kak Habib, silahkan nggak apa-apa. Baik. Oke, Kak Naufal dikenal sebagai siswa yang aktif berorganisasi nih. Sebenarnya sejak kapan sih Kak Naufal tertarik ikut organisasi tuh? Oke, jadi dulu waktu MTS itu, awal masuk MTS, Kak Naufal itu belum tertarik masuk organisasi usaha. Jadi Kak Naufal itu tertarik di organisasi, masuk organisasi itu waktu kelas 8 MTS. Nah, dari waktu itu teman-teman Kak Naufal yang satu sekolahan waktu itu dengan Kak Naufal itu ada sebagian yang mengikuti organisasi. Namanya organisasi itu organisasinya IPNU IPPNU. Jadi IPNU itu merupakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, waktu itu Kak Naufal kelas 8 itu tertarik masuk organisasi karena motivasi Kak Naufal itu waktu itu banyak teman-teman dari satu sekolahannya Kak Naufal itu mengikuti organisasi tersebut. Jadi waktu itu Kak Naufal tertarik mengikuti organisasi IPNU. Setelah itu Kak Naufal mengumpulkan beberapa remaja-remaja baik putra maupun putri di desanya Kak Naufal, namanya Desa Damarjati. Nah, setelah itu sudah terkumpul nih 7 putra 7 putri. Nah, waktu itu juga langsung pemilihan ketua, pembentukan pimpinan ranting IPNU dan langsung pemilihan ketua. Jadi karena Kak Naufal yang mengumpulkan remaja-remaja yang ada di situ dan mendirikan pimpinan ranting IPNU di Desa Damarjati karena sebelumnya vakum, jadi Kak Naufal disitulah terpilih menjadi ketua pimpinan ranting IPNU Damarjati. Nah, waktu itu tahunnya tahun 2022 akhir, tapi pelantikannya 2023 awal. Jadi masa hikmatnya 2023-2025. Pertama organisasi langsung jadi ketua ya Kak Naufal? Iya, nggak tahu itu takdir Tuhan. Baik. Jadi sekarang Kak Naufal lagi ikut organisasi apa nih? Atau sedang diikutin atau pernah diikutin dari luar sekolah maupun dalam sekolah? Oke. Jadi dulu waktu Kak Naufal pertama masuk ke SMA 2 Sukoharjo ini, Kak Naufal memang sudah mempunyai ambisi yang besar, yaitu waktu itu pengen menjadi ketua, kalau nggak wakil ketua OSIS gitu. Nah, waktu itu masuk SMA, langsung ikut seleksi Paskibra Kecamatan, alhamdulillah lolos. Terus di SMA juga pertama setelah MPLS mengikuti Rohis, dan waktu itu juga langsung ditunjuk menjadi ketua juga. Nah, terus setelah Rohis itu mengikuti OSIS, ada Pramuka, ada PMR. Terus waktu periode OSIS
periode OSISku juga itu mendirikan PIKR. PIKR merupakan pusat informasi konseling remaja dan itu ketuanya Lutfi. Itu kan waktu itu juga Kak Novel masih menjadi pengurus forum genre. Nah, sekalian nih waktu jadi ketua OSIS sekalian membentuk PIKR di SMP 2 Sukoharjo. Nah, terus di luar sekolah ada forum OSIS kabupaten. Di situ Kak Novel menjadi ketua OSIS. Terus ada forum genre. Di situ Kak Novel menjadi anggota kelembagaan. Ada DKC Kendal. DKC Kendal merupakan Dewan Kerja Cabang Pramuka yang mewadahi Pramuka Penegak Pandega se-Kabupaten Kendal. Di situ Kak Novel menjabat sebagai anggota Binban, pembimbingan dan pelatihan. Terus OSIK, Organ, DKC, terus ada juga IPNU pimpinan ranting yang waktu itu Kak Novel menjadi ketuanya, pimpinan ranting IPNU Damarjati. Terus ada PAC IPNU Kecamatan Sukoharjo, Kak Novel menjadi bendahara umumnya. Terus saat ini juga alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengikuti pimpinan cabang IPNU Kabupaten Kendal. Wow, keren sekali ya Kak Novel ini. Pasti Kak Novel telah melewati banyak tantangan. Coba tantangan terbesar apa coba Kak Novel? Tantangan itu setiap kita mengikuti organisasi pasti ada tantangannya. Gitu. Adalah chaos-chaos apalah, gitu lah. Waktu itu Kak Novel pernah mempunyai satu momen di mana waktu mengikuti OSIS di SMA 2 Sukoharjo ini, waktu itu kan mengadakan event banyak lah pokoknya, sampai sering dari Kak Novel, Kak Ahin dan teman-teman yang lain itu nangis bareng. Tantangannya seperti itulah, tantangan organisasi. Kalau tantangannya Kak Novel sendiri itu bagaimana cara kita mengatur waktu, terus bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada di diri kita, itu susah loh. Itu merupakan sebagian dari tantangan juga. Jadi mengembangkan potensi diri yang ada di diri kita itu sebuah tantangan yang harus kita taklukkan. Kalau misal kita tidak menaklukkan tantangan tersebut, maka kita tidak akan menemukan potensi yang ada di diri kita sendiri. Terus ada lagi tantangan mental, tantangan percaya diri itu termasuk tantangan juga dalam organisasi. Terus bagaimana cara kita berkomunikasi dengan banyak orang, menjaga relasi itu penting dijaga karena kalau kita tidak pandai menjaga relasi tersebut, maka relasi tersebut akan hilang dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, jadi dari sekian banyak organisasi yang udah Kak Novel ikutin, apa pengalaman yang menurut Kak Novel tuh paling berharga gitu, sampai keinget-inget gitu? Oke, jadi pengalaman yang paling berharga waktu Kak Novel mengikuti organisasi itu banyaklah, ada fun fact-nya. Terus bagaimana kita dalam organisasi tersebut itu bekerja sama, tetapi ya ada sedihnya, ada senangnya gitu loh. Waktu itu, jadi pengalaman paling berkesan itu pertama ngomong di depan itu, yang pertama apa biasanya Okta dirasakan? Yang Okta rasakan biasanya apa? Pasti grogi, nggak bisa ngomong ya, cuma panggung. Ya, terus? Pasti nanti kebelibet ngomongnya. Oke, jadi tantangan terbesar, pengalaman terbesar itu bagaimana cara kita ngomong di depan pertama kali, terus bagaimana kita ketemu orang baru, terus ada ini suatu contoh. Kak Novel waktu dulu mengikuti kegiatan-kegiatan maupun organisasi di sekolah itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga, entah itu pulang malam lah, sampai waktu itu sapanya masih Om Heri Ya. sampai dihampiri itu ke ruang medis, entah ke musola, entah ke lab kimia, terus dipanggil Val sini. Terus,
kok belum pulang kenapa, biasa sama anak-anak OSIS dulu. Nah, itu menjadi pengalaman berharga sekali karena sudah berkali-kali, bahkan beratus-ratusan kali mungkin ada. Waktu itu kepala sekolahnya Bu Endah, Bu Endah, Bu Endah waktu itu juga masih di rumah dinas, jadi bisa mantau langsung keadaan sekolah seperti apa, terus masih ada siswa atau tidak. Nah, waktu itu pokoknya sampai berkali-kali, sampai larut malam lah, entah itu persiapan event, entah persiapan OSIS mengadakan apa, itu sampai malam. Jadi kadang masak sendiri di dapur, masak mie, ada yang bawa mie, ada yang beli mie, terus ada yang COD sebelah, ada yang beli nasi padang gitu. Nah, itu pengalaman berharga sekali. Terus di mana organisasi tersebut juga pernah nangis bareng, merasakan aduh chaosnya organisasi di sekolah bangsa itu. Ada senangnya, ada sedihnya, tapi dari hal itu kita bisa belajar bahwa kebersamaan bukanlah hanya seremonial, kita cuma berkumpul-kumpul saja, tetapi bagaimana kita bisa memahami perasaan-perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat besar menurutku. Baik, tapi Kak Novel pengalamannya pasti seru ya itu Iya. bersama teman-teman semua. Jadi mesti kalau misal sekarang persiapan event lalu masih ada kepentingan pribadi. Nah, gimana cara Kak Novel untuk membagi waktu antara organisasi, sekolah dan kehidupan sendiri? Oke, jadi cara kita membagi waktu itu kita lihat dulu skala prioritasnya, lebih prioritas yang mana. Jadi kita harus pandai-pandai menyusun jadwal kita, memplotkan kegiatan apa saja sih yang kita lakukan hari ini, besok, yang sudah terjadwal dulu. Nah, di waktu tersebut kita tidak bisa memilih salah satu saja tanpa ada keterangan yang jelas. Jadi tidak hanya meninggalkan hal tersebut secara bersamaan. Misal ada kegiatan itu bersama, terus kita meninggalkan salah satu atau salah dua kegiatan tersebut dengan tanpa adanya keterangan dan alasan yang jelas, itu dikurangilah seperti itu. Jadi waktu itu bagaimana cara kita mengatur skala prioritas kita, membagi waktu, memanajemen waktu dalam organisasi itu. Kita lihat dulu, misal acara keluarga nggak penting banget lah, terus di organisasi penting, tetapi kalau kita tinggalkan ada resikonya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih. Misal di organisasi penting tapi resikonya kalau ditinggalkan besar, jadi kita harus memilih organisasi. Kalau misal di keluarga, kalau kita ditinggalkan rugi, terus kita juga bagaimana cara kita mengatur waktu tersebut supaya kegiatan-kegiatan kita itu berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan. Kalau halangan pasti ada, tetapi kita minimalisir gitu. Kalau sekolah itu kan pasti kewajiban kita sebagai pelajar. Pelajar harus melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Kita sebagai pelajar ya kita harus melaksanakan kewajiban tersebut, harus menggugurkan kewajiban tersebut. Pertama yaitu belajar. Setelah belajar tercukupi, kita merasa mempunyai waktu yang sisa, tetapi tidak meninggalkan belajar gitu, kita bolehlah ikut organisasi. Tapi organisasi juga penting karena organisasi tersebut suatu wadah pengembangan diri kita. Seperti itu. Jadi dari pengalaman Kak Novel ini, apakah semuanya itu berpengaruh sama kepercayaan diri dan cara berpikir Kak Novel? Bisa diceritakan tuh? Oke, jadi pengalaman-pengalaman dan tantangan-tantangan yang sudah kita lewati
bersama. Mungkin dari teman-teman juga, dari Okta juga mungkin sudah merasakannya sendiri. Nah, Seperti apa kita mencari pengalaman, terus kita mendapatkan pengalaman tersebut. Bagaimana kita melewati tantangan-tantangan, kan pasti ada bedanya gitu kan. ya, benar-benar. Enggak sama seperti hari kemarin. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan, kalau kita masih sama saja dengan hari kemarin, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kalau kita sedikit lebih baik dari kemarin, kita termasuk golongan yang beruntung. Baik, sepertinya waktu di tangan Kak Novel itu udah nggak emas ya, tapi berlian ya. Iya. Ya. Ya, terus itu tak lanjutkan lagi. Apakah berpengaruh terhadap kehidupan setelahnya, setelah kita mencari pengalaman, setelah kita melewati tantangan-tantangan? Ya, itu sangat berpengaruh sekali, karena fun fact-nya, kita yang tadinya belum bisa belajar hal baru, kita setelah mencari pengalaman, mencari tantangan-tantangan baru itu, kita bisa merasakan sendiri hasilnya gitu. Jadi misal ini Okta belum berani ngomong di depan, tetapi setelah mencari pengalaman, belajar secara teratur, bagaimana sih caranya ngomong di depan, terus tetap berusaha semaksimal mungkin, itu juga menjadi sebuah feedback bagi kita mengikuti organisasi khususnya seperti itu. Jadi banyak manfaatnya kita setelah mencari pengalaman, tantangan-tantangan baru. Yang tadinya belum berani ngomong di depan menjadi berani ngomong di depan. Terus bagaimana kita mendapatkan pengalaman yang tentunya tidak didapatkan oleh semua orang, kecuali yang ingin benar-benar mencobanya. Terus bagaimana cara kita berteman dengan teman baru, menjaring relasi-relasi baru, terus bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang banyak itu seperti apa, itu kita mendapat feedbacknya itu cuma dari organisasi gitu. Baik, pengalaman itu adalah guru terbaik ya teman-teman. Ya, menurut Kak Naufal nih, seberapa penting organisasi untuk pelajar saat ini? Oke, kalau menurut Kak Novel sendiri ya, organisasi itu sangat penting sekali, apalagi khususnya bagi pelajar-pelajar sekarang. Kak Okta coba, Kak Okta kalau tidak ikut organisasi hampa tidak hidupnya? Pasti hampa. Sama, berarti sama kita, sama. Jadi hidup tanpa organisasi itu hampa sekali. Paling gimana Kak Okta? Berangkat sekolah, pulang sekolah, leyeh-leyeh. Kalau yang belajar, yang enggak, yang ngepus, Benar. Terus malamnya entah itu belajar lagi atau bagaimana, tapi kan cuma berputar seperti itu saja, tidak ada seni-seni organisasi bagi teman-teman yang tidak mengikuti organisasi seperti itu. Jadi harapannya dari Kak Novel bagi remaja-remaja, pelajar-pelajar sekarang, silahkan selagi ada waktu silahkan mengikuti organisasi, karena organisasi itu penting sekali. Yang pertama menambah relasi, kita menambah teman banyak, kita di mana-mana ada teman tinggal calling aja kan. Info kini beneran Sukoharjo iki ning gone Kejuran, ning gone Gede Gunung, ning Patean, tinggal info saja. Kalau sudah banyak teman kan gampang. Terus ada lagi, jadi apalagi di pelajar sekarang itu banyak sekali fakta-fakta maupun asumsi-asumsi bahwa dari masyarakat itu pelajar seperti inilah, sekarang pelajar tidak seperti zaman dulu atau seperti apa. Nah, itu cara mencegahnya itu melalui organisasi. Jadi kita bergabung organisasi, kita mendapatkan feedback atau tidaknya itu tergantung kita di organisasi tersebut. Jadi kalau kita sungguh-sungguh benar-benar pengen
masuk organisasi, ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada, insya Allah kita mendapatkan feedback yang lebih. Tapi kalau kita masuk organisasi cuma ikut-ikutan, FOMO-FOMOan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari organisasi tersebut. Jadi Kak Novel mengajak kepada seluruh pelajar-pelajar sekarang untuk mengikuti organisasi. Bila waktu sudah ada, silahkan manfaatkan waktu tersebut. Waktu adalah emas ya. Ya pasti kita bosan ya kalau setiap harinya rutinitas kita itu aja ya, monoton itu terus ya. Nah Kak Novel, dari cerita-cerita tadi, menurut Kak Novel apa nih pelajaran paling penting yang didapat Kak Novel dari dunia organisasi nih? Oke, pembelajaran yang paling penting Kak Novel dapatkan dari organisasi yaitu yang pertama, seperti yang sudah tak sampaikan tadi, bagaimana cara kita ngomong di depan pertama kali. Pastinya kan ada apa aja Kak, kan grogi, Ya, terus demam panggung, demam panggung, libet ya. libet. Pasti juga takut dikatain orang ya. Oke, terus yang kedua, kita menjadi lebih percaya diri. Pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita ambil dari organisasi, kita lebih percaya diri, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang dianggap penting, dianggap atau kaya, kita sudah pede gitu lah cara berkomunikasi dengan orang-orang yang di atas sana. Terus ada lagi bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik. Terus ada lagi bagaimana cara kita menambah relasi, menjaga relasi tersebut dengan baik yang kita dapatkan dari organisasi. Setelah mengikuti organisasi banyak, kita berkomunikasi dengan berbagai orang, terus tetapi bagaimana kita cara menjaganya agar relasi tersebut tetap oke lah gitu. Ya. Dan tentunya banyak juga yang feedbacknya bagi kita. Ya. Untuk teman-teman yang masih ragu ikut organisasi, apa nih pesan atau motivasi dari Kak Novel biar mereka lebih semangat? Oke, jadi kepada teman-teman yang masih ragu mengikuti organisasi, silahkan untuk mencari-cari informasi maupun sharing-sharing ke teman-teman yang mengikuti organisasi, bagaimana feedbacknya, terus bagaimana kegiatannya di organisasi seperti apa. Nah, nanti pastinya di organisasi itu mendapatkan banyak manfaat bagi kita, memberi manfaat bagi kita. Kita ikut organisasi tidak hanya sibuk-sibukan saja, tetapi bagaimana cara kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, teman baru. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mengikuti organisasi, silahkan ikutilah organisasi, karena dari organisasi kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Terus bagaimana cara kita memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga dengan orang-orang hebat yang ada di organisasi. Mungkin cukup itu ya. Terus tambahan ada sedikit lagi. Orang yang mekar hari ini itu tidak ditanam kemarin sore, tetapi orang yang mekar hari ini ditanam sudah beberapa waktu lalu. Jadi tidak, misal Kak Okta pengen ngomong di depan, tentunya kan tidak belajar hamin 1 menit, tidak kan? Ya, Nah, pastinya harus diasah dulu berapa waktu sebelumnya, hamin berapa lah, hamin 1 bulan, 2 bulan. Nah, itu juga sama halnya dengan manusia itu tidak sempurna dengan langsung, dengan dengan praktis, tetapi kita harus melewati tantangan-tantangan yang ada. Jadi mekar sekarang itu tidak ditanam kemarin sore, tetapi waktu-waktu sebelumnya, seperti itu. Ya, jadi orang hebat
itu berasal dari orang yang mau ya teman-teman, Iya. yang mau belajar. Pastinya belajarnya tuh gak langsung ya, bertahap-tahap ya Kak Novel Iya, ya. benar sekali. Ya, terakhir nih Kak Novel, apa harapan Kak Novel dan rencana setelah lulus SMA nih? Oke, harapannya dari Kak Noval sendiri ini, harapannya setelah lulus SMA nanti bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada di perkuliahan, entah itu di organisasi daerah maupun di organisasi perkuliahan, bisa melanjutkan organisasi yang ada dari SMA yang dulu sudah suka berorganisasi, senang berorganisasi, harapannya bisa dilanjutkan di masa perkuliahan seperti itu. Ya, kalian kepo nggak sih kampus Kak Novel tuh, kampus impian Kak Novel tuh apa? Adalah pokoknya. Kak Novel misterius sekali ya teman-teman. Ya. Ya, tidak terasa obrolan kita pada podcast kali ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Novel yang telah berkenan membagikan cerita, pengalaman, serta memberikan motivasi bagi teman-teman semua. Semoga apa yang diberikan hari ini menjadi pelajaran dan penyemangat bagi teman-teman Amin. pendengar semua ya, Amin, amin. agar berani mencoba, aktif berorganisasi, dan terus mengembangkan potensi diri. Terima kasih juga untuk kalian semua yang telah setia mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus dukung Semanda Podcast dan jangan lupa untuk selalu dan jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Semanda Skorjo. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tamu dan topik obrolan yang tak kalah seru. Saya Meliliana Octavia Tunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada satu kata lagi Kak Oka. Boleh. Tambahan ini buat penutup. Boleh. Orang hebat itu dimulai dari terbentur dulu, lalu entah itu terbentur lagi atau apalah, pokoknya lebih dari 2 kali maka akan terbentuk. Jadi kita harus mengasah apa yang ada di diri kita. Kalau kita tidak mengasah maka kita tidak akan terbentuk.